Saya percaya ketika kita cari Tuhan dengan sungguh hati, kasih karunia-Nya dilimpahkan dalam kehidupan kita, berkat-Nya dilimpahkan buat hidup kita. Amin. Haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita untuk sama-sama mendeklarasikan gerakan doa dan firman. Saya terus mendorong Bapak Ibu Saudara untuk hidup di dalam doa dan firman. Mari kita baca 1, 2, 3. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Firman Tuhan pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Intim dengan Tuhan setiap hari, hidupku takkan sama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita perlu terus hidup di dalam doa. Di tengah-tengah kondisi, tekanan, segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, kita perlu datang sama Tuhan. Supaya kita mendapatkan kekuatan rohani, iman kita tidak gampang padam. Kita perlu datang sama Tuhan. Kita perlu banyak berdoa untuk orang-orang di sekitar kita. Kita perlu menguatkan hati untuk mengasihi Tuhan melalui doa. Karena Tuhan juga bisa berbicara melalui doa yang kita sampaikan dan Dia menjawab kepada kehidupan kita. Demikian juga firman Tuhan. Biarlah kita mencintai firman Tuhan. Dari firman Tuhan kita mendapatkan hikmat. Dari firman Tuhan kita mendapatkan tuntunan. Dari firman Tuhan kita mengetahui apakah kehidupan kita benar atau salah. Maka kita perlu mencintai firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Dan di dalam kebenaran ada kemerdekaan. Orang-orang yang terikat, orang-orang yang terbelenggu, saya percaya melalui firman Tuhan sanggup membebaskan kita. Amin. Nah, biarlah kita terus setia di dalam gerakan doa dan firman. Teman-teman muda yang mungkin tidak menuliskan di buku gerakan doa dan firman, silakan minta bantuan teman-teman pengurus atau tim yang ada di belakang untuk bisa memakai aplikasi Gereja Betel. Anda bisa membaca firman Tuhan, Anda bisa merenungkan firman Tuhan melalui aplikasi Gereja Betel. Dan saya percaya hidup kita tidak akan sama lagi. Haleluya. Sore ini kita akan belajar sebuah hal yang menjadi sebuah kebutuhan buat kita, kehidupan orang-orang percaya. Dan saya percaya bahwa setiap orang itu ingin hidupnya sukses, ingin hidupnya diberkati Tuhan, keluarganya diberkati Tuhan, semua yang kita lakukan diberkati Tuhan. Amin. Itu adalah kerinduan yang wajar, setiap orang inginkan hal ini. Nah, salah satu kemampuan yang perlu kita asah di dalam kehidupan ini adalah kehidupan kita belajar di dalam kepandaian yang namanya kepandaian sosial, ya, kepandaian untuk menjalin hubungan relasi dengan sesama. Kita perlu belajar ini supaya kita banyak kenal orang, banyak hal-hal yang baik yang kita bisa pelajari dan kita makin berkembang dan kehidupan kita makin lebih baik karena kita punya banyak relasi yang ada. Dan saya percaya bahwa kepandaian tidak cukup, ya. Ada teman-teman yang sebaya dengan saya pada waktu kuliah, bahkan itu dia di atas saya berapa tingkat. Ya, kehidupan dia ketika dia kuliah, ya nilainya tidak terlalu baik, ya, ya sekitar sedang aja begitu. Tetapi ketika dia belajar akhirnya tersusul dengan saya mengambil mata pelajaran yang sama dengan dia. Tetapi ketika sekian lama, ya akhirnya saya ketemu lagi, dia memiliki sebuah kedudukan di tempat yang baru, di tempat pekerjaan yang baik, dia punya kedudukan yang cukup tinggi, ya. Terus saya banyak berbincang dengan dia dan saya mendapati bahwa orang ini ramah, orang ini bisa bergaul dengan banyak orang ini kata-katanya baik, orang ini menjalin banyak relasi sehingga dia punya kemampuan untuk negosiasi, kemampuan untuk bicara dengan baik dan banyak orang-orang yang tertarik dengan bisnis yang dia tawarkan. Ya, jadi kita perlu mengembangkan kehidupan ini, bukan hanya sekedar pandai, tetapi bagaimana kita bisa mengembangkan kepandaian menjalin hubungan dengan orang-orang yang ada sekitar kita. Orang itu disukai atau ditinggalkan karena salah satunya karakternya. Ya, sepandai-pandainya orang kalau mereka tidak mampu menjalin hubungan dengan sesamanya, maka kehidupannya akan kurang maksimal. Saya membawa sebuah contoh melalui LCD, ya Bapak Ibu Saudara bisa lihat, ya seekor leopard, ya singa begitu ya, dia sedang kelaparan dan makan, ya di tempat panci yang ada, tapi akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak bisa melepaskan kepalanya dari panci yang ada, ya dia kebingungan dan kita lihat gambar ini
bahwa di sekitarnya ada banyak orang di sana. Tetapi orang-orang itu tidak berani untuk melepaskan ya panci yang ada di kepala dari singa itu. Ya, tentunya orang-orang berpikir kalau dilepaskan, ya iya kalau dia hanya lari aja. Tapi kalau dia malah menerkam atau malah melukai yang menolong, bagaimana? Itu jadi pertimbangan orang-orang untuk menolong singa ini. Demikian juga terkadang orang ingin sekali menolong kita untuk bekerja sama, untuk menjalin hubungan, untuk melakukan hal-hal yang baik bersama dengan kita. Tapi karena sifat, karena perilaku kita, maka mereka tidak akan melakukannya. Mereka berkata kalau aku melakukannya apa untungnya, aku malah dirugikan. Sehingga kita perlu belajar dengan baik untuk meningkatkan karakter-karakter kita. Yang buruk kita harus hilangkan, yang baik kita harus tingkatkan. Ingat, jemaat mula-mula itu dikatakan mereka disukai oleh semua orang. Ya, orang-orang yang dulunya tidak kenal Tuhan, tapi mereka terus akhirnya mendedikasikan diri untuk menjadi orang-orang percaya pengikut Kristus. Ya, kehidupan mereka berubah. Ya, mereka setiap hari mendengar firman Tuhan. Mereka setiap hari bersama-sama memecahkan roti. Setiap hari mereka saling mengasihi. Bahkan dikatakan ada yang kurang, mereka akan menolong orang di dalam kekurangannya. Sehingga apa? Mereka ini disukai semua orang. Apakah kehidupan kita disukai oleh semua orang? Yaitu pertanyaan buat hidup kita. Ketika kita disukai semua orang, firman Tuhan juga berkata, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ketika kita disukai orang, kehidupan kita benar di mata Tuhan, akan ada banyak orang yang datang pada Tuhan karena kehidupan kita. Nah, kita bisa merenungkan ya Bapak Saudara, karakter buruk itu tidak usah diajarin. Ya, anak kecil tidak usah diajarin bagaimana caranya marah. Ya, kalau marah matanya melotot, kalau marah mulutnya monyong begitu ya, atau kalau marah harusnya seperti ini. Tidak usah. Ketika dia tidak mendapatkan sesuatu, dia sudah marah dengan sendirinya, tidak usah diajarin. Anak kecil tidak usah diajarin untuk berbohong. Ketika dia melakukan sesuatu kesalahan, dan dia tidak berani mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan, dia berbohong. Tidak usah diajarin, itu karena memang sifat manusia. Sifat dosa itu ada di dalam kehidupan manusia yang ada. Oleh karena itu kita perlu bangun kebiasaan yang lain. Kebiasaan yang baik di dalam kehidupan kita perlu bangun. Kita perlu latih setiap hari, setiap saat. Dan salah satunya yang kita mau bangun terus dalam kehidupan kita adalah karakter kesabaran. Katakan bersama-sama, kesabaran. Ya. Nah, saya membawa tema firman Tuhan sore ini. Saya memberi judul membangun relasi melalui kesabaran. Ya, kesabaran itu adalah salah satu buah roh. Bapak Saudara bisa membuka di dalam Galatia 5, ya di sana kan kesabaran adalah satu buah roh yang harus kita kembangkan. Karakter ini saya merenungkan penting di dalam kehidupan kita untuk menjalin atau untuk membuat kita mampu ya berinteraksi dengan sesama kita. Kita bisa bangun relasi melalui kesabaran yang ada. Juga kita bisa membangun karakter ini untuk hubungan kita dengan Tuhan. Ya, ada banyak orang yang merasa curiga dengan Tuhan, merasa Tuhan tidak adil. Karena apa? Mereka tidak sabar. Jawaban doanya lama. Jawaban doanya beda dengan yang diinginkan. Bahkan mungkin doanya tidak dikabulkan sehingga mereka marah terhadap Tuhan. Tapi kita akan lihat bagaimana di dalam firman Tuhan ketika Bapak Ibu membaca bagaimana orang-orang yang menantikan dengan sabar pertolongan Tuhan. Tuhan menguatkan mereka untuk tetap hidup di dalam iman mereka. Bapak Ibu bisa membayangkan kisah daripada Ayub. Ya, dia kehilangan segala sesuatunya, kekayaannya habis. Dia kehilangan anak-anaknya habis semua. Tapi di dalam kondisi yang ada, dia tetap mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Dia bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Pujilah Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kita perlu memiliki hal ini. Bukan berarti kita menghilangkan ya kemajuan teknologi yang sudah ada. Ya, ada internet membantu kita dengan baik.
Ada ATM, kita bisa terbantu untuk tidak perlu harus antre di bank. Kita ada WA untuk menolong kita teks kepada orang lain dengan cepat. Ya, dan ada banyak lagi kemajuan-kemajuan. Kita tidak perlu menghilangkan itu, tetapi kesabaran itu bicara tentang sikap hati. Sikap hati yang harus kita jaga. Ya, untuk menahan diri, tidak gampang emosi, tidak gampang bereaksi. Ya, kita tetap tenang menghadapi segala sesuatu yang ada, bertahan menghadapi kesulitan, tantangan, kita tetap bisa sabar, menanti tanpa kehilangan harapan, dan bertindak gegabah karena kita dengan sabar tidak melakukan hal-hal yang salah. Dan tentunya kita percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kendali Tuhan. Itu perlu ada dalam kehidupan kita. Ya. Kenyataannya seringkali kita kehilangan kesabaran di dalam kehidupan kita ini, ya. Di rumah, di pekerjaan, di gereja bahkan, ya, di jalan raya, di tempat-tempat di mana kita berada. Seringkali kita kewalahan untuk menghadapi kehidupan kita sendiri. Ya, peperangan itu kadang-kadang ya antara diri kita sendiri dengan orang bukan dengan orang lain, tapi karena kita sendiri, sehingga kita banyak diuji dalam kesabaran. Nah, hari ini kita perlu belajar lagi tentang kesabaran dalam hubungan kita dengan sesama. Mengapa penting? Karena setiap hari kita kumpul dengan orang, ya, ada banyak orang yang datang kepada kita. Ada orang-orang yang datang menyenangkan, tapi ada orang-orang yang menjemukan, menjengkelkan. Ada orang-orang yang datang, kalau kita didatangi dia, kita merasa terbangun, kita merasa diberkati. Tapi ada orang yang datangnya keluhan, datangnya rengekan, datangnya dengan macam-macam yang menyebalkan hidup kita. Ya, ada orang-orang yang memang bisa membangun kita, tapi ada yang merusak. Dan banyak orang yang ada di sekitar kita. Kesabaran kita seringkali diuji melalui perkataan, diuji melalui tindakan-tindakan yang dilontarkan oleh mereka. Ya, kita tidak bisa membungkam mereka, tapi kita bisa mengajar diri kita merespon dengan benar, ya, apa yang dilakukan oleh mereka terhadap kita, salah satunya melalui kesabaran. Nah, apa kata firman Tuhan hari ini yang kita perlu dengar? Mari kita baca sama-sama ayat ini dengan keras. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yakobus menuliskan ini kepada sidang jemaat yang ada. Mungkin Yakobus melihat kejadian-kejadian yang ada sehingga mengingatkan setiap jemaat, ya, cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Nah, dari sini kita bisa belajar, ya, dari 3 hal ini. Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah mari kita belajar untuk cepat mendengar, ya, cepat mendengar. Kesabaran itu dimulai dari kemauan kita untuk mendengar sebelum bereaksi. Ya, kita perlu mendengar apa yang dikatakan dan mulai kita bisa mencerna apa isi dari perkataan. Itu membuat kita mengerti isi dari perkataan yang ada. Tidak cepat-cepat kita melakukan aksi, tetapi kita bisa mengerti dulu apa maksud dari perkataan yang ada. Ya, melalui pendengaran kita bisa mendapatkan maksud apa yang disampaikan. Nah, tingkat mendengarkan itu ada berapa hal. Yang pertama adalah secara parsial atau sebagian. Mendengar setengah hati, perhatiannya terbagi, pikirannya tidak sepenuhnya fokus pada pembicara. Misalnya contoh di dalam tengah-tengah jemaat, ya, sementara Bapak Saudara ada yang mendengar firman Tuhan, tapi ada yang sedang teks, ada WA, ada scrolling. Pikiran Anda akan terbagi, tidak akan terfokus pada firman Tuhan. Karena pikirannya sedang terbelah, sedang melakukan hal yang lain. Atau di dalam pekerjaan sehari-hari. Sementara Anda sedang serius untuk bekerja, tiba-tiba ada sales datang. Orang sales ini cerita macam-macam, tapi pikiran Anda tidak sepenuhnya ada pada pembicaraan dengan sales itu. Sehingga pikirannya terbelah. Ya, atau mungkin kalau di rumah tangga, ya, waktu-waktu lalu saya sering dikoreksi, ya, oleh istri karena waktu zaman saya itu koran, televisi masih umum gitu, ya.
setelah pulang kerja kepinginnya nonton televisi atau baca koran. Nah sementara istri saya cerita macam-macam. Nah ketika cerita ini ya perkataannya yang disampaikan ya dan jawaban saya berbeda begitu ya. Sehingga marahlah istri saya. Saya ngomong ini kok jawabannya seperti ini begitu ya. Nah karena memang fokusnya berbeda. Atau mungkin sekarang yang sedang main HP gitu ya, scroll, terus pasangan cerita, tentunya pikirannya tidak akan bisa menanggapi dengan baik ya apa yang dikatakan oleh pasangan. Ya apa yang saya lakukan sekarang, saya mencoba untuk berhenti main HP atau scrolling ya, saya mulai memperhatikan. Itu sebuah cara yang kita bisa lakukan supaya kita mendengarkan dengan baik. Ada orang-orang yang mendengar dengan disengage ya, tidak terikat ya. Maksudnya memang mendengar tapi pikirannya di tempat lain. Saat ini mungkin dengar firman Tuhan, tapi pikirannya sedang ada di rumah atau di tempat yang lain. Mungkin sedang berpikir bagaimana melunasi hutang dan macam-macam. Sehingga tidak ya ada suara masuk tapi tidak mengerti. Ya karena tidak terikat di sananya. Dan tidak benar-benar terlibat. Ya. Nah, ada orang-orang mungkin di tengah-tengah ibadah. Ya, sementara firman Tuhan disampaikan, ada yang tidur dengan pulas di sana. Tentunya pikirannya tidak ada kepada firman Tuhan, betul ya? Nah, memang tidak terikat. Nah, mendengar yang lain ini yang kita perlu belajar, mendengar secara aktif, ya, mendengar dengan seksama, terlibat di dalam pembicaraan, serta beri respon, kontak mata kepada lawan bicara kita, mengangguk kalau setuju, ajukan pertanyaan, tanggapan yang relevan. Ya, di tengah-tengah ibadah kita, kalau misalnya Bapak Ibu sudah mendengar dengan aktif, ya, suatu firman Tuhan disampaikan, menguatkan kita bisa berkata, amin. Kita bisa berkata, haleluya. Kita bisa berkata, yes. Karena saya percaya ketika kita menanggapi firman Tuhan dengan baik, maka bagian firman Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Itu satu hal yang kita perlu lakukan. Ya, pemimpin pujian yang berkata-kata dan mengajak kita berkata, amin, tanggapi. Itu kita melakukan dengan serius, teman-teman singer bisa menanggapi apa yang dikatakan oleh WL. Ya, kita juga bisa mendengar secara empati. Ya, mendengar dengan berusaha memahami perasaan, perspektif pembicara. Saat orang-orang sedang di dalam duka, mungkin kita bisa datang, bertanya, memberikan penghiburan, memberikan nasihat secara baik sehingga orang itu dikuatkan. Nah, Bapak Saudara, banyak konflik terjadi karena kita ini kadang-kadang lebih suka bicara daripada mendengar. Ya, orang tua seringkali konflik dengan anaknya, kenapa? Merasa dia lebih tua, tahu segala-galanya, hingga kurang mendengarkan apa yang dimaksud perkataan anaknya. Anak datang malam, ya masuk, belum duduk sudah dimarah-marahin, ini sudah jam berapa? Kamu tahu enggak, dah malam. Ya padahal apa yang terjadi, anak itu barusan menuntun sepeda motornya selama setengah jam, 1 jam untuk mencari tukang tambal ban. Ya belum masuk sudah marah-marah. Nah itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau istri melakukan apa, atau suami melakukan apa. Ya orang itu hanya ingin bicara. Ya, atau sebaliknya anak-anak marah dengan orang tua, ya menganggap orang tua kuno, apa yang saya lakukan orang tua enggak tahu, sehingga terjadi konflik ya. Semua yang diberitahukan kepada orang tua, kepada anaknya ditolak semuanya. Ya itu konflik-konflik yang terjadi. Ada orang-orang yang memang enggak suka mendengarkan, suka motong pembicaraan. Ada orang yang inginnya didengarkan, ingin cepat bicara tentang dirinya saja, tentang keberhasilannya, tentang kesedihannya. Memang kita ketemu dengan orang-orang seperti ini. Tapi hari ini marilah kita belajar untuk cepat mendengar, untuk mengerti apa yang disampaikan oleh teman bicara kita. Mari kita lihat contoh daripada Tuhan Yesus. Satu hari Tuhan Yesus ada di bait Allah. Kemudian ahli Farisi, imam-imam kepala, imam-imam yang ada datang kepada Yesus. Membawa seorang yang diketemukan sedang berzina. Dan dia dibawa pada Yesus dan mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi,
Perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ya. Nah, kalau kita merenungkan peristiwa ini, ya, kalau misalnya seseorang sudah tahu salah, ya tentunya bawa aja ke pengadilan dan dia akan diadili. Tetapi mereka minta pendapat Yesus. Yesus mendengarkan dengan baik. Dan dikatakan Yesus ya menyadari bahwa mereka sedang mencobai dia. Ya, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Yesus tahu maksud mereka. Ketika Yesus mendengar ya apa yang dikatakan oleh orang-orang itu, Yesus mengerti apa maksud dari yang dilakukan oleh orang-orang itu ya. Satu kali istri marah kepada suami, ya, dan suaminya berkata itu salah, kenapa marah? Ya, bagaimana hidup ini? Semua ya aku enggak bisa apa-apa. Saya pikir hidupnya baik-baik aja. Ya, tapi ternyata enggak bisa makan enak, enggak bisa belanja, enggak bisa macam-macam. Ya, sehingga sengsara hidup sama kamu ini. Sang suami berkata, ya itu kan salah kamu. Ya. Loh kok salah saya? Kamu perhatikan enggak waktu saya melamar kamu? Ya, saya kan berkata, engkau adalah satu-satunya yang kumiliki dalam hidup ini. Sang istri berkata, kamu kan berkata so sweet begitu ya. Ya itu benar, kamu itu satu-satunya, aku enggak punya apa-apa begitu ya. Kenapa kamu sekarang marah begitu? Salah mendengar ya, tidak mendengar dengan baik. Orang-orang muda, perhatikan pasangan-pasanganmu ya. Kalau dia sedang ngomong ya, perhatikan. Bukan hanya ngomong gombal aja, tetapi perhatikan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Ya, kehidupan harus berjalan tidak hanya makan cinta. Ya. Nah, kita perlu mendengar dengan baik, dengar sebelum bereaksi. Menyanggah, menasehati, bahkan marah. Jangan langsung menghakimi sebelum memahami situasi. Latih diri kita untuk belajar mendengar orang bicara. Jangan hanya menginginkan orang dengar apa yang kita punyai, apa yang kita inginkan, keluhan-keluhan kita. Latih diri untuk tahan diri. Ketika kita menahan diri, ya mendengar dengan lebih baik, maka kita akan mengerti apa yang dikatakan oleh orang-orang yang datang pada kita, bicara dengan kita. Sehingga kita bisa dengan baik menanggapi perkataan-perkataan mereka. Yang kedua dari firman Tuhan ini kita bisa belajar apa? Lambat berkata-kata. Membuat kita bisa berpikir sebelum bicara. Ya, kata-kata yang diucapkan secara terburu-buru biasanya kadang-kadang bisa menyakiti hati seseorang. Bisa membuat orang itu kecewa sama kita. Perkataan yang sudah keluar itu sulit untuk ditarik kembali. Kadang-kadang kita bicara dengan lukas ya tanpa pikiran. Kadang-kadang lelucon kita lontarkan tapi terus kemudian kita ingat, wah salah ya. Terus kita mengatakan minta maaf ya, jangan marah ya, jangan marah. Tapi apa yang terjadi? Kata-kata yang sudah dilemparkan, kata-kata yang sudah diucapkan seringkali membekas dan melukai orang yang mendengar. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan lambat berkata-kata, berpikir sebelum kita mengucapkan. Ya lambat berkata itu bukan tell me, ya telat mikir, tidak mengerti apa yang dikatakan, tidak tahu permasalahan, tapi dapat berpikir jernih sebelum bicara. Timbang apa yang kita katakan, konsekuensi dari perkataan yang kita sampaikan. Apakah menyakitkan, apakah membangun, apakah itu membuat kecewa atau membuat sukacita. Pikir, minta hikmat Tuhan di dalam berkata-kata. Ya lidah ini seringkali kelihatannya biasa yang kita sampaikan, tapi ya akan melukai banyak orang. Ada orang-orang yang memang kita waktu menjawab dengan baik pun, ya ada orang-orang yang makin tinggi nada suaranya. Apa yang kita lakukan kelihatannya salah semua.
Tapi hari ini kita belajar sabar. Lebih baik kita diam sejenak dan berkata-kata setelah telang. Dan kita mengungkapkan isi hati kita, lambat berkata-kata. Supaya kita mencari kata-kata yang baik. Ya. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Menghadapi orang-orang yang membawa wanita yang berdosa. Ya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Yesus ketika didatangi oleh imam-imam yang ada, ahli Taurat, ya, Yesus tidak responsif, dia memikirkan perkataan yang harus dijawab. Yesus tidak berkata, orang ini kan sudah salah. Bawa aja ke pengadilan, biar dia diadili. Tuhan tidak bicara seperti itu. Atau Tuhan tidak berkata demikian juga. Ya, aku kan sudah bicara sama kamu. Orang yang bersalah kepada kamu, engkau harus ampuni. Ampuni aja wanita ini. Tidak, Yesus tidak mengeluarkan perkataan-perkataan itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Perkataan yang penuh hikmat daripada Yesus itu keluar dari mulut Yesus. Sehingga ini membuat orang-orang itu berpikir jawabannya A atau B, tapi jawabannya berbeda dengan apa yang dia bayangkan. Saya mau mengajak Bapak Saudara untuk memikir dan melatih hidup kita ya. Bapak Saudara bisa melihat ya ada call center ya, yang menampung keluhan-keluhan pelanggan. Atau Bapak Saudara bisa belajar dengan customer service di bank-bank atau di tempat jasa-jasa yang ada. Mereka seringkali melayani dengan baik, tapi pelayanan itu kadang-kadang tidak memuaskan sehingga apa yang terjadi? Mereka dimaki-maki, mereka dikata-katai, ya ada banyak komplain-komplain yang masuk. Tetapi apa yang dilakukan mereka? Respon mereka ya tetap tenang. Mereka dilatih untuk itu. Dan setelah perkataan dari customer ini sudah selesai, baru dia menanggapi dengan baik apa yang menjelaskan permasalahan dengan baik ya. Mereka memang dilatih untuk itu ya. Tujuannya apa? Agar pelanggan tidak lari, agar tetap dapat order ya, agar perusahaan tidak kehilangan pelanggan-pelanggannya. Sehingga mereka belajar dengan tenang, menantikan waktu yang tepat untuk menjelaskan. Nah, mengapa kita ya tidak belajar hal ini, melatih diri kita di rumah, melatih diri kita di tempat pekerjaan, melatih diri kita di tempat-tempat di mana kita berada, melatih ya mendengar dengan baik dan kemudian berkata-kata ya dengan hikmat Tuhan, tidak asal bicara ya, karena kita tahu bahwa mungkin orang-orang yang datang kepada kita ya belum tentu berkata sesuai dengan isi hati yang benar. Kadang-kadang mereka datang dengan hal-hal yang mungkin ada sesuatu yang tersembunyi dari perkataan mereka. Dan kita perlu hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan berkata, lambat berkata-kata. Ya, tahan diri sebelum kita marah. Tahan diri kita sebelum bereaksi. Pilih kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang menyakitkan. Kalau emosi sedang tinggi, ya, saya berkata lebih baik kita diam sejenak sebelum kita merespon. Memang ada orang-orang yang bicara nadanya tinggi ada, tetapi kita bisa memahami ya bagaimana orang itu berkata-kata, dan mungkin orang-orang yang tahu bahwa nada suaranya tinggi terus seperti orang marah, mulai belajar menurunkan nada suaranya supaya orang di sekitar kita juga bisa menerima. Ya, sekarang mungkin tidak berkata-kata ya, WA atau teks itu sudah satu hal yang lazim gitu ya. Nah, tetapi saya mau berkata bahwa seringkali teks itu tidak bisa mengungkapkan isi hati. Ada orang-orang yang tersinggung dengan WA yang masuk. Ya, orang yang mengirimkan berkata, saya tidak bermaksud demikian. Tapi orang yang terima teks itu dari WA, dia berkata, kok kamu ngomong seperti ini? Hari ini saya mau berkata ya, ketika ada masalah-masalah seperti ini, mari kita buka komunikasi. Ya, teman-teman muda mungkin sekarang lebih umum pakai teks ya kepada teman-temannya. Tapi saya berkata itu tidak akan banyak bicara, tidak bisa mengungkapkan isi hati. Ya, tapi kita bisa belajar berkomunikasi dengan baik, mengungkapkan ini loh maksudnya.
sehingga tidak ada masalah di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kita semua akan ingin hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan, bukan? Ya, kita perlu belajar hal ini. Hal yang ketiga yang kita bisa belajar dari firman Tuhan, ya, adalah lambat untuk marah. Kita bisa belajar mengendalikan emosi kita dengan hikmat. Ya, marah bisa terjadi, tapi marah yang tidak terkendali itu dapat membawa kita kepada dosa. Yakobus mengingatkan bahwa amarah manusia tidak menghasilkan kebenaran Allah. Sebab orang yang marah tidak melakukan apa yang menyenangkan hati Allah. Kemarahan yang tidak terkendali menyebabkan ada banyak masalah dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan pelayanan dan semua di mana tempat kita berada. Terjadi kekerasan rumah tangga karena apa? Perkataan yang dilontarkan dan ditanggapi dengan marah, ya, secara segera, ya. Ada perceraian, ya, sehingga karena kemarahan, ya, ada pembunuhan, ada banyak hal kerusakan-kerusakan karena marah. Oleh karena itu firman Tuhan mengajarin hari ini, lambat untuk marah. Lambat untuk marah. Sabar sesaat itu, di saat marah akan menyelamatkan kita dari ribuan penyesalan yang ada. Ada orang-orang yang menyesal, kok dulu saya marah ya. Padahal hanya perkataan sedemikian rupa. Sampai hari ini saya harus berpisah dengan pasangan. Ada yang menyesal, mengapa saya harus keluar dari pelayanan. Padahal itu kan hanya teguran biasa. Mengapa saya marah dan saya pindah gereja. Ada yang menyesal, mengapa saya marah dengan teman sekerja. Padahal itu hanya teguran-teguran yang biasa. Mengapa saya marah dan saya harus keluar dari tempat pekerjaan. Dan ada banyak penyesalan-penyesalan yang terjadi. Karena seseorang tidak bisa mengendalikan emosinya. Ya, cepat marah. Kalau kita lihat dari Yesus, apa yang dia lakukan? Ya. Ketika mereka semua tanya, apa yang harus dilakukan? Dan Yesus menjawab, kalau kamu seseorang merasa tidak berdosa, silahkan melempar batunya. Ya, tetapi dikatakan selanjutnya, setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya. Yesus tidak langsung marah terhadap perempuan ini. Dia memaki atau marah terhadap perempuan ini. Tapi lihat apa yang dilakukan Yesus. Yesus menegur dengan kasih. Ya, kesalahan harus ditegur. Tapi tidak harus mengungkapkan kemarahan yang berlebihan. Ya, tegur dengan kasih. Lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Ketika dia bertanya, ada enggak yang menghukum engkau? Perempuan itu berkata, tidak ada. Dan apa yang dikatakan Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang. Perkataan yang luar biasa, ya. Marahnya elegan, saya berkata gini, ya. Perkataan Yesus luar biasa. Ya, saya percaya ketika hal ini disampaikan kepada wanita itu akan bersyukur, puji Tuhan mungkin kalau dia orang Kristen gitu ya. Dia berkata, terima kasih Bapa, terima kasih Allah. Aku tidak mati karena dosaku, tapi aku diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupanku. Ya, Yesus tidak marah, tidak menghukum dia, tapi Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi dari sekarang. Teguran yang sangat keras tetapi penuh dengan kasih. Saya percaya wanita ini bisa berkata terima kasih dan bahkan mungkin dia jadi pengikut Kristus karena dia diselamatkan dari kematian yang ada. Satu kali ada seorang bos yang dilaporin oleh pegawai-pegawainya, ya, tentang pegawainya maksud saya. Ya, bosnya mendengar bahwa karyawannya seringkali tidak menggunakan waktu dengan baik, hanya main-main aja. Ada banyak hal-hal yang harusnya dia dikerjakan oleh karyawan, tapi mereka membuang waktu. Apa ide yang dilakukan? Dia datang ke perusahaan,
dengan tenang, ketemu satpam berkata, jangan ngomong sama yang lain-lain, saya datang. Ya, dan akhirnya dia datang dan benar ketemu waktu dia masuk ke ruangan tempat orang-orang bekerja, karyawan bekerja, dia ketemu satu orang yang sedang santai. Ya, dia sedang lihat-lihat HP dan dia tidak sedang bekerja apa-apa. Dan bos ini marah, kamu nih lagi apa? Yang lain sedang kerja, kamu kok enggak kerja apa-apa? Ya, kamu ngapain di sana? Di sini, ya. Dan orang itu mau berkata, enggak ada kesempatan. Bos itu tetap marah. Sudah kamu hari ini kamu keluar dari sini. Kamu dapat penghasilan berapa? Sebulan, ya. Dengan ketakutan orang berkata, 3 juta sebulan. Dan akhirnya, ya udah ini saya kasih uang, sekarang ambil dan pergi dari sini. Dan orang itu lari karena ketakutan, bosnya marahnya tidak terkendali. Dan akhirnya dia ngomong sama karyawan-karyawan, lihat ya, itu orang itu ya, tidak bekerja, yang lain bekerja tapi dia santai-santai, saya usir keluar. Ya, saya kasih pesangon. Siapa lagi yang mau seperti itu? Semuanya diam. Dan kemudian bosnya tanya, itu bagian apa? Ada seorang yang berkata begini, bos, itu tukang cendol, bos. Ya, bosnya, aduh, kehilangan uang. Ya, marah tidak terkendali, tidak dicek. Ya, akhirnya dia kehilangan uang. Nah, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, mari kita perhatikan kehidupan kita. Lambat untuk marah, kendalikan emosi kita. Firman Tuhan akan mengingatkan kita semua juga tentang hal yang marah. Apabila kamu marah, jangan kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, kemarahan yang tidak terkendali seringkali menyebabkan kerusakan-kerusakan. Ya, mari lambat untuk marah. Pasangan-pasangan ada. Ya, Anda perlu belajar untuk lambat untuk marah, koreksi, untuk mengkoreksi dan sebanyak hal yang mungkin menyakiti hati pasangan. Ya, saya mau berkata di dalam perenungan saya, kalau seseorang pasangan diam, ya, saya berpikir ada 2 hal yang mungkin terjadi. Yang pertama, memang orang itu sedang berkata, Tuhan, tolong aku belajar sabar. Terima kasih untuk pasangan yang ada. Dia bisa berkata demikian, terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dia diam, dia berpikir, kapan Tuhan pasangan saya dipanggil Tuhan, gitu. Mungkin bisa terjadi hal itu, tapi saya percaya semua adalah anak Tuhan yang mengasihi pasangannya. Amin. Ya, perkataan-perkataan itu mungkin tidak terucapkan, tetapi mari kita belajar hal-hal yang sudah disampaikan firman Tuhan, belajar kendalikan diri ya, dalam situasi yang memancing emosi. Ya, ada banyak hal, setiap hari ada hal yang bisa memancing emosi kita. Mari kita berdoa sama Roh Kudus, minta pertolongan supaya kita diberikan ketenangan dan mampu melakukan dengan benar semua yang kita nanggapi dengan benar semua yang terjadi. Ingat, amarah tidak pernah ya membawa kebaikan tapi merusak hubungan kita. Harusnya kita punya hubungan yang baik dengan pasangan kita, punya hubungan baik dengan sesama kita. Kita punya hubungan baik di gereja, kita punya hubungan baik dan di semua tempat. Dan saya percaya ketika kita punya hubungan yang baik, firman Tuhan berkata di dalam kedamaian, di dalam kesatuan, maka berkat Tuhan dilimpahkan ke sana. Dan kehidupan kita akan makin diberkati Tuhan, akan makin sejahtera di dalam pertolongan Tuhan. Sebagai penutup, mari kita kembangkan kesabaran yang ada. Ya, hal ini memang tidak instan, tapi perlu proses. Seringkali kita diuji, tapi firman Tuhan mengajar kita, mari cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Katakan bersama-sama, cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Firman Tuhan berkata demikian, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sabar seorang terhadap yang lain, ampuni. Ya, mungkin orang-orang paling dekat kita seringkali melukai kita, membuat kita marah, tapi firman Tuhan ngajarin kita sabar dan ampuni ya.
seorang tidak boleh menaruh dendam, ya, tapi mengampuni seperti Kristus sudah mengampuni kita. Ya, orang-orang yang mungkin pelanggan kita, karyawan kita, ya, orang-orang yang di sekitar kita seringkali mungkin bisa melukai kita, tapi kita belajar lagi, cepat dengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah, supaya kita memiliki teman-teman yang banyak, dan kalau ada orang yang menyakiti hati kita, ampuni mereka, sama Yesus, seperti Tuhan telah mengampuni kita, maka kita perlu belajar untuk mengampuni mereka. Kiranya kasih karunia Tuhan, Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya.